Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas X5 dengan materi ukuran penyebaran data kelompok. Di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Abrar Novar Felianto, yang kedua ada Cutki Nanti Putri Syafira, yang ketiga ada Ekin Syura Alexander Ginting, yang keempat ada Hermoza Nafteta Andreina, dan yang kelima ada saya sendiri yaitu Kalsa Syami Putri. Jadi untuk peta konsep kelompok kami memiliki tema ukuran penyebaran data kelompok yang memiliki 5 cabang. Cabang yang pertama adalah rentang atau jangkauan, yang kedua simpangan baku, yang ketiga simpangan rata-rata, yang keempat ragam atau varian, yang kelima jangkauan interkuartil. Definisi dari ukuran penyebaran data kelompok. Ukuran penyebaran data digunakan sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-rata. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan rumus dari ukuran penyebaran data kelompok. Yang pertama ada jangkauan atau range. Rumus dari jangkauan sendiri yaitu J sama dengan TAN min TB1. Yang kedua ada jangkauan antar kuartil atau hamparan. Rumus dari hamparan sendiri yaitu H sama dengan Q1. Yang ketiga ada jangkauan semi-inter kuartil atau simpangan kuartil. Rumusnya yaitu QD sama dengan 1/2H sama dengan 1/2 dikali Q3 min A1. Yang keempat ada simpangan rata-rata. Rumusnya yaitu SR sama dengan sigma V dikali mutlak X1 min X bar per sigma V. SR sama dengan sigma V dikali X1 min X bar. Kemudian yang kelima ada ragam atau varian. Rumus dari ragam atau varian ini sendiri yaitu adalah S2 sama dengan sigma V dikali X1 min X bar per sigma V pangkat 2. Kemudian yang keenam ada simpang baku atau deviansi standar. Rumus dari simpang baku ini adalah S sama dengan akar dari S2 sama dengan akar dari sigma V dikali X1 min X bar per sigma V pangkat 2. Perhatikan tabel tersebut. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa nilai 46 sampai 50 menunjukkan frekuensi di angka 3, 51 sampai 55 di angka 6, 56 sampai 60 di angka 7, 61 sampai 65 di angka 10, dan 66 sampai 70 di angka 4. Rumus dari jangkauan adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nilai maksimum dari data berikut adalah 70. Dan nilai minimumnya adalah 46, sehingga 70 dikurang 46 adalah 24. Contoh soal kedua. Tertera di tabel nilai dengan frekuensinya. Pertama, kita harus menentukan nilai N. Caranya adalah menjumlahkan seluruh frekuensi, yaitu 3 ditambah 6, ditambah 7, ditambah 10, dan ditambah 4. Maka hasilnya ada 30. Untuk mencari Q1 bisa menggunakan rumus 1/4 dikali N. Jika kita masukkan angkanya 1/4 dikali 30, maka hasilnya adalah 7,5. Sedangkan rumus mencari Q3 adalah 3/4 dikali N, yaitu 3/4 dikali 30, maka hasilnya adalah 22,5. Lalu menentukan frekuensi kumulatif. Q1 yaitu 7,5 berada di kelas kedua 51 hingga 55 karena frekuensi kumulatif kelas pertama adalah 3 yang dimana 7,5 sudah lebih dari 3 dan selanjutnya adalah 9. 7,5 belum sampai 9. Q3 yaitu 22,5 berada di kelas keempat 61 sampai 65 karena frekuensi kumulatif sampai kelas ketiga adalah 16 dan 22,5 sudah lebih dari 16, maka 22,5 masuk ke kelas selanjutnya, yaitu 26. Selanjutnya menggunakan rumus kuartil. Rumus untuk Q1 adalah L ditambah buka kurung N/4 dikurang F besar per F kecil tutup kurung dikali P. L yang berarti tepi bawah kelas kuartil berarti 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. N berarti total frekuensi yaitu 30. F besar artinya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil yaitu 3, F kecil artinya frekuensi kelas kuartil yaitu 6, dan P adalah panjang kelas yaitu 5. Jika kita masukkan angkanya, Q1 sama dengan 50,5 buka kurung 7,5 dikurang 3 per 6 tutup kurung dikali 5, sama dengan
50,5 ditambah 45 per 6 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 3,75 yang hasilnya adalah 54,25. Lalu rumus untuk Q3 adalah L ditambah buka kurung 3N per 4 dikurang F besar per F kecil tutup kurung dikali P. Cara menentukannya sama seperti Q1. L sama dengan 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. N adalah 30, F besar adalah 16, F kecil adalah 10, dan P-nya adalah 5. Jadi, jika kita masukkan angkanya, maka Q3 sama dengan 60,5 ditambah buka kurung 22,5 dikurang 16 per 10 tutup kurung dikali 5. Sama dengan 60,5 ditambah 6,5 per 10 dikali 5. Sama dengan 60,5 ditambah 3,25, lalu hasilnya adalah 63,75. Terakhir adalah menentukan IQR. IQR adalah Q3 dikurang Q1. Maka 63,75 dikurang 54,25 sama dengan 9,5. Contoh soal dan pembahasan, tentukan kesimpangan rata-rata dari data tersebut. Nilai dan frekuensi, nilainya 5650, frekuensinya 3, nilainya 5155, frekuensi 6, nilai 56 sampai 60, frekuensi 7, 61 sampai 65, frekuensi 10, dan 66 sampai 70, frekuensi 4. Nilai dan tabel berikutnya ada nilai frekuensi, nilai tengah, XI minus X, FI kali X minus X. 4650, 3, 48, 11, 33. 51, 55, 6, 53, 6, 36. 56, 60, 7, 58, 1, 7. 61 sampai 65, 10, 63, 4, 40. Dan 66, 70, 4, 68, 9, 36. Dan selanjutnya sigma 30, 152. Jadi SR 1 per N sigma NI sama dengan 1, FI kali XI kurang X sama dengan 1 per 30 per 152. SR sama dengan 5067. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal keempat. Di soal keempat ini kita diminta untuk menentukan varian dari data di bawah ini. Karena contoh soal ini merupakan data kelompok, maka kita akan menggunakan S2 sebagai sampel variasi. Nah, untuk step pertama kita harus mencari nilai tengah. Nilai tengah bisa kita cari dengan menjumlah nilai tertinggi dengan nilai terendah lalu dibagi 2. Contohnya 46 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 48. Lalu kita akan mencari rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dapat kita temukan dengan cara nilai tengah dikali dengan frekuensi. Setelah kita kalikan setiap nilai ini, maka kita akan menjumlahkan setiap perkalian yang tadi, yang hasilnya akan mencapai 1770. Lalu kita akan bagi dengan sigma frekuensi yang merupakan 30. Maka 1770 dibagi 30 sama dengan 59. Itu adalah rata-rata tertimbang. Sekarang kita akan mencari selisihnya dengan cara nilai tengah dikurang rata-rata tertimbang. Contohnya 48 dikurang 59 sama dengan minus 11. Kita lakukan perhitungan itu semua sampai nilai yang paling bawah. Lalu kita akan melakukan nilai tengah dikurang rata-rata tertimbang di pangkat 2. Contohnya 48 dikurang 59 di pangkat 2. Hasilnya 121. Kita lakukan perhitungan itu sampai nilai yang paling bawah. Lalu sekarang kita akan mencari kuadrat selisih tertimbang dengan cara frekuensi dalam kurung data nilai tengah dikurang rata-rata tertimbang di pangkat 2. Contohnya 3 dalam kurung 48 dikurang 459 di pangkat 2. Hasilnya 363. Kita lakukan perhitungan itu semua sampai nilai yang paling bawah.
Karena di sini kita dimintanya sigma frekuensi dalam kurung nilai tengah dikurang rata-rata tertimbang pangkat 2, maka kita harus menjumlahkan semua kuadrat selisih tertimbang. Maka jumlah kuadrat selisih tertimbangnya adalah 1070. Maka untuk jumlah kuadrat selisih tertimbang bisa kita tulis 1070 di sini. Untuk n-nya kita akan menggunakan sigma frekuensi yang yaitu 30. Maka kita bisa menuliskan 1/30 dikali 1070 atau 1070/30. Yang hasilnya adalah 35,67. Maka variasi untuk data di samping adalah 35,67. Ini adalah jawaban untuk contoh soal keempat. Untuk soal kelima akan dijawab oleh teman saya selanjutnya. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, kita harus menentukan ragam batu variannya terlebih dahulu. Untuk menentukan ragam batu varian, kita memerlukan rumus, yaitu S2 sama dengan 1/N sigma V dikali X1 min X bar pangkat 2. Karena sigma dan V kali X1 min X bar pangkat 2-nya itu sudah diketahui dalam data, jadi itu akan memudahkan kita untuk memasukkan ke dalam rumusnya. Jadi 1/30 dikali 1070 yaitu 35,67. Nah, itu adalah ragamnya. Kita sekarang akan mencari simpang baku dari data tersebut. Karena tadi sudah diketahui ragamnya, jadi kita tinggal hanya memasukkan hasil dari tadi ragam itu ke dalam rumus simpang baku. Rumus simpang baku yaitu adalah akar dari ragam tersebut. Jadi akar dari 35,67 yaitu 5,97. Dan soal HOTC itu, data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari grafiknya berupa OGIF positif. Dan perhatikan data pada OGIF berikut. Tentukan ragam dan data pada diagram tersebut. Rumus kiri X bar sama dengan sigma Vx dan sigma V, dan di bawahnya itu X ball. Di bawahnya itu X ball, dan di sebelah kanan itu sigma F dikali X min X bar pangkat 2. Selesaikanlah soal berikut. Pada tabel berikut terlihat bahwa pada skor 40-49 memiliki frekuensi di angka 1, 50-59 di angka 4, 60-69 di angka 8, 70-79 di angka 14, 80-89 di angka 10, dan 90-99 di angka 3. Hitunglah simpangan rata-rata dari data tersebut.